Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini kami akan menyampaikan sedikit informasi terkait kurikulum pembelajaran untuk disabilitas, yakni konsep dasar Universal Design for Learning. Dengan anggota saya sendiri, Dini Nusadiah, dan teman saya, Candy Purnomo Aji. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan 3 subtema. Yang pertama yaitu Universal Design for Learning. Design for Learning pada dasarnya atau UDL adalah sebuah konsep pendidikan atau pendekatan untuk merancang metode pembelajaran, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan prosedur evaluasi dalam upaya untuk membantu individu dengan perbedaan besar dalam kemampuan mereka untuk melihat, mendengar, berbicara, dan bergerak. Universal Design for Learning ini didefinisikan sebagai suatu kerangka pembelajaran yang memuat sebuah metode untuk diversifikasi pembelajaran sehingga kurikulum pendidikan umum dapat diberikan untuk setiap peserta didik. UDL tidaklah dimaksudkan untuk menghilangkan tantangan akademik, namun UDL hanya ditujukan untuk menghilangkan hambatan terhadap akses pembelajaran dan informasi. Prinsip dalam Universal Design for Learning atau UDL. Menurut Count Powers, ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam Universal Design for Learning dalam usaha mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Prinsip tersebut bagi menjadi dua, yaitu ada prinsip fisik dan juga prinsip fleksibilitas. Untuk prinsip fisik, dibagi menjadi 7 prinsip. Yang pertama ada equitable design, yaitu desain yang memungkinkan semua peserta didik untuk mengakses informasi yang sama dan menghindari segregasi atau pemberian stigma kepada siapapun. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas dalam penggunaan, yaitu desain yang bisa mengakomodasi berbagai preferensi dan kemampuan individu. Yang ketiga, sederhana dan intuitif, yaitu desain yang mudah untuk dipahami. Yang keempat ada perceptible information, yaitu desain dalam komunikasikan informasi yang diberikan secara efektif kepada pengguna melalui cara-cara yang bervariasi seperti bergambar, verbal maupun taktil, terlepas dari kemampuan sensorik pengguna. Yang kelima, toleransi terhadap kesalahan. Desain yang meminimalkan bahaya dan risiko yang merugikan dari tindakan disengaja atau tidak disengaja. Yang keenam, low physical effort, yaitu desain yang dapat digunakan secara efisien, nyaman, dan tidak melelahkan. Kemudian yang terakhir dari prinsip fisik yaitu pendekatan ukuran dan ruang dalam penggunaan, yaitu penyediaan ukuran dan ruang yang tepat disesuaikan dengan ukuran tubuh peserta didik, postur atau mobilitas. Kemudian yang B ada prinsip fleksibilitas. Pada pengembangan kurikulum dalam pendekatan Universal Design for Learning, materi pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik dikembangkan sejak awal. UDL mencakup konsep dasar dari desain universal yang dijelaskan di atas dan menetapkan 3 prinsip fleksibilitas berikut untuk pengembangan kurikulum. Yang pertama, menyediakan beberapa alternatif sarana representasi, menyajikan informasi dan konten dalam cara yang berbeda. Yang kedua, menyediakan beberapa alternatif sarana tindakan dan ekspresi sehingga semua siswa dapat menunjukkan dan mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Dan yang terakhir, memberikan beberapa alternatif cara partisipasi, merangsang minat dan motivasi untuk belajar. Kemudian yang C, penerapan Universal Design for Learning dalam pembelajaran. Nah, pada bagian ini akan disajikan beberapa contoh bahan ajar yang menerapkan prinsip-prinsip Universal Design for Learning. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa penerapan Universal Design for Learning pada bahan ajar mencakup beberapa hal. Yang pertama, aksesibilitas bahan cetak. Yang kedua, aksesibilitas konten digital. Yang ketiga, aksesibilitas bahan ajar visual. Dan yang terakhir atau yang keempat, aksesibilitas bahan ajar audio. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.